Pemirsa, demi menekan angka kasus positif COVID-19, pemerintah mengambil langkah memperpanjang PPKM darurat Jawa Bali hingga 25 Juli 2021. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai perpanjangan PPKM level 4 ini? PPKM ini diperpanjang, kita udah bingung mau cari nafkah kemana. Taruhlah dikasih pemerintah, katanya ada bantuan nanti. Itu pun bantuan kan untuk berapa? Taruhlah 300.000, kan itu butuh per orang, ini sebulan. Kan nggak cukup, Mas. Kita punya anak, rumah ngontrak. Jadi memang udah kebingungan. Untuk menurut saya sih kurang setuju. Jadi kalau bisa sih oke lah, boleh kita PPKM, cuman harus ada solusinya gitu. Atau enggak bantuan untuk ke masyarakatnya, sosialisasi, diberi bantuan seperti itu. Saya pribadi setuju dengan catatan ada sektor-sektor tertentu yang harusnya tetap diadakan dengan prokes yang pasti. Karena secara ekonomi otomatis semua berdampak. Ya, pemirsa, perpanjangan PPKM ini ternyata tadi kita lihat mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Masyarakat ada yang pusing, banyak yang pusing bagaimana cara mereka mencari nafkah, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor informal yang mendapatkan penghasilan harian. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Said Didu terlebih dahulu. Pak Said Didu, kalau kita melihat kondisi saat ini kan saya membaca sebuah artikel yang baru saja keluar beberapa menit yang lalu. Ada yang menyebutkan Organisasi Kesehatan Dunia mendesak Indonesia memperketat pembatasan pergerakan guna memerangi lonjakan infeksi COVID-19. Kalau nanti PPKM ini sudah selesai, kalau menurut Anda bagaimana soal respon WHO ini? Akan seperti apa ke depannya? Bagaimana harusnya pemerintah merespon ini? Saya katakan ulangi lagi bahwa yang paling utama dan pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menghilangkan dulu rasa frustrasi masyarakat menghadapi realitas hidup. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah bahwa masyarakat yang terutama adalah penyediaan dulu tentang fasilitas kesehatan. Kalau itu sudah tersedia, maka baru masuk ke ekonomi. Nah, ekonomi ini menurut saya yang perlu dilakukan adalah kita harus tahu ekonomi kita itu sekarang semakin susah karena daya beli semakin turun. Cara meningkatkan daya beli adalah mengurangi pengeluaran masyarakat. Mengurangi pengeluaran masyarakat ya antara lain memberikan subsidi kepada kebutuhan pokok masyarakat seperti umpamanya bahan bakar minyak, kemudian listrik, kemudian jangan mencoba menaikkan umpamanya jalan tol. Kemudian yang kedua adalah mengisi dompet rakyat. Mengisi dompet rakyat artinya meluncurkan uang tunai kepada rakyat. Jadi saya berharap jangan lagi ada bantuan materi. Karena kalau ada bantuan materi maka itu uangnya akan tersedot ke atas dan bisa menjadi lahan korupsi. Nah, sebaiknya uang tunai saja supaya masyarakat uang tunai yang dapat kan sudah uang dapat masyarakat sebagian, Pak Said Didu. Ya. Masyarakat kan sudah dapat uang sebagian, bahkan beberapa hari yang lalu kita lihat banyak masyarakat yang mengantri di bank tertentu untuk mengambil bantuan tunai itu, Pak. Saya menyatakan bahwa itu mungkin ada, tapi saya menyatakan itu kurang sekali. Karena begini, ekonomi Indonesia itu ciri khasnya, istilah saya itu ekonomi kerumunan yang berbasis pada konsumsi. Jadi memang Indonesia itu sangat berat sekali kalau COVID ini berlanjut karena ekonomi Indonesia itu ekonomi kerumunan. Apa yang saya maksud ekonomi kerumunan? Ekonomi itu bertumbuh dari konsumsi hampir 60%. Konsumsi disebabkan oleh pesta-pesta pernikahan, sunatan anak dan lain-lain. Dan ini berat sekali, berbeda dengan negara lain, berbeda dengan karakteristik ekonominya. Nah, sekarang kalau ini tidak diselesaikan, jadi kalau ada orang menyatakan bagaimana dengan PPKM, saya menyatakan bahwa dari awal kita menyatakan 2020 awalnya bahwa hentikan penyebaran COVID baru pikirkan ekonomi. Ini kan sekarang masih tetap bimbang memilih itu. Menteri-menteri bagaimana rakyat tidak marah, menteri-menteri masih keluar negeri, hahaha di luar negeri, kemudian masih bikin acara rapat kerja mengundang artis yang dibayar 150 juta. Itu rasa keprihatinan tapi kalau pemimpin keluar tidak negeri ada. kan Jadi juga membawa menurut misi, Pak. Membawa keluar negeri kan juga membawa misi dari Indonesia, Pak. Ya saya paham, tapi kondisinya apa yang mau dilakukan, promosi apa yang dilakukan. Jadi ini
kebijakan itu memang kadang-kadang tidak dinyatakan bagus, tapi tidak tepat dilaksanakan, tidak tepat pada saat ini. Rakyat lagi kesulitan, terus ada orang pejabat kemana-mana, itu menurut saya itu melukai perasaan rakyat yang sedang menghadapi pilihan hidup atau mati. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Ibu Sri. Bu Sri, kalau Ibu melihat dengan kondisi saat ini, PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 Juli, dan selanjutnya kita juga tentu harus menunggu dari pemerintah apakah akan diperpanjang ataukah sudah berakhir PPKM ini. Anda melihat akan seperti apa kondisi ekonomi Indonesia, khususnya masyarakat kecil? Akankah semakin terpuruk atau mungkin nanti akan bisa rebound, Bu Sri? Ya, Mbak Tisa, saya kira begini ya, bahwa masalah ekonomi penting, masalah pekerjaan penting, bisnis penting, usaha mikro penting. Tapi saya kira dalam situasi seperti sekarang ini, yang penting kita menyelamatkan kehidupan dulu, menyelamatkan nyawa masyarakat. Kalau setelah PPKM sekarang ini ya, ini kan kita akan melihat, pemerintah akan melihat apakah terjadi penurunan, termasuk juga kapasitas rumah sakit, pelayanan kesehatan kita, dan juga korbannya. Itu apakah, ya kita berharap sekali setelah 5 hari ya, itu setelah 26 itu mulai membaik, sehingga pembatasan yang ketat itu bisa mulai dilonggarkan. Dan oleh karena itulah saya kira memang pilihan-pilihannya tidak mudah, tapi antara pilihan ekonomi dan nyawa, kalau saya sendiri akan memilih menyelamatkan nyawa dulu ya. Dan tentu saja dalam untuk itu tadi saya sampaikan bahwa selain pengobatan kan juga vaksin, tapi juga masyarakat ikut membantu lah, karena masyarakat kan juga harus mau pakai prokes. Karena saya lihat juga masih banyak yang tidak mau pakai masker ya, termasuk mau bervaksinasi ya. Ini adalah sangat penting, karena apapun juga yang dilakukan oleh otoritas pusat ataupun daerah itu juga tidak akan banyak manfaatnya, terutama di dalam menjaga agar supaya penyebaran COVID ini terjaga. Apabila masyarakat sendiri kita itu tidak mau taat dengan prokes, tidak mau vaksinasi, dan juga tidak mau berkontribusi ya, dan oleh karena itulah ini sangat penting sekali. Nah, tentu saja kemudian dampaknya pada ekonomi tentu saja ada. Tadi saya sampaikan, kalau pemerintah akan katakanlah ya, kita berandai-andai, mudah-mudahan tidak, akan melakukan pembatasan ataupun pembatasan bertahap berkurang. Yang sangat penting itu adalah bantuan kepada masyarakat. Itu benar-benar sudah disiapkan, begitu diumumkan misalkan hari ini, bahkan besok pagi itu sudah mulai dananya itu disampaikan kepada masyarakat, baik itu termasuk kepada usaha UMKM khususnya mikro itu 98%, termasuk tenaga kerja informal khususnya ataupun yang formal tapi gajinya kecil. Nah ini memang semuanya perlu dana besar ya, tapi kan memang pilihan-pilihan yang tidak mudah untuk menyelamatkan kehidupan. Kita juga menyelamatkan perut masyarakat ya, terutama yang berada pada tingkat bawah, dan oleh karena itulah memang pemerintah pusat daerah ini sekarang prioritasnya itu apa? Nggak usah banyak-banyak, prioritasnya pada saat seperti ini. Saya kira ada menyelamatkan kehidupan, yang mengatasi COVID, dan juga safety net, dan tentu saja membantu usaha mikro kecil ya, agar supaya mereka tetap bisa beroperasi dengan baik, paling tidak dengan protokol kesehatan yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Adiningsih dan juga Pak Said Didu atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami secara virtual, meskipun secara virtual di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu. Selamat malam Bapak dan Ibu.